Kamu lunasi utang-utangku pada Lina. Aku nggak mau pergi dalam keadaan berutang. Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dikirim oleh sepasang suami istri. Nah, kita sebut saja namanya Kak Lina dan Bang Hilmi. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2016 silam. Nah, pada waktu itu Kak Lina ini dilamar nih sama kekasihnya, yaitu Bang Hilmi. Nah, karena Bang Hilmi ini kerjanya di luar kota, jadi segala persiapan pernikahan diserahkan kepada Kak Lina. Nah, merasa mendapat amanah dari sang calon suami, Kak Lina pun udah mulai nih sibuk-sibuk ngurus segala perlengkapan untuk acara hari H nanti. Nah, di situ Kak Lina juga berpikir, gimana ya, ingin nih memesan gaun pengantin, tapi Kak Lina bingung dia mau pesan di mana. Tiba-tiba dia teringat sama kawan baiknya. Kita sebut saja namanya Rahayu. Nah, Rahayu ini memang pandai sekali dalam hal membuat gaun. Jadi dia suka kayak desainer gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini hubungan antara Kak Lina dengan Rahayu itu kurang baik. Karena sekitar setahun yang lalu si Rahayu itu minjam uang Kak Lina, tapi di saat waktu yang telah ditentukan Rahayu belum juga mengembalikan uang Kak Lina. Jadi di situ Kak Lina udah mulai dongkol, tapi Kak Lina pikir, ya udahlah, mending aku pesan gaun aja sama Rahayu, sekaligus ya untuk mengurangi nanti utang dia. Jadi nanti biaya gaun itu dipotong dari utangnya si Rahayu. Nah, akhirnya Kak Lina itu nelpon Rahayu, tapi waktu ditelepon Rahayu nggak angkat teleponnya. Nah, ditelepon lagi, rupanya nomor HP Rahayu udah nggak aktif. Nah, di situ Kak Lina udah makin dongkol nih. Aduh, kok kayak gini ya? Udah dia pula yang ngutang, dia udah menghilang. Nah, akhirnya Kak Lina berinisiatif untuk mendatangi butik Rahayu. Akhirnya Kak Lina pun datang ke tempat butik di mana Rahayu membuka usaha. Nah, di situ ketika Kak Lina sampai, rupanya butik itu udah berpindah tangan. Jadi bukan punya Rahayu lagi. Di situ Kak Lina, aduh, kayak mana ya, udah menghilang gini aja, udah ini segala macam. Nah, satu-satunya cara yaitu Kak Lina harus mendatangi rumah Rahayu. Nah, Kak Lina ini tahu nih rumah Rahayu, karena kan mereka udah berkawan lama ya kan. Akhirnya Kak Lina mendatangi rumah Rahayu. Nah, ketika sampai di rumah Rahayu, untungnya nih Rahayu ada di sana di rumahnya. Nah, melihat Kak Lina datang, Rahayu tuh kayak nampak kaget gitu. Nah, tanpa basa-basi, Kak Lina langsung bilang ke Rahayu, Rahayu, kapan kamu balikan utang kamu tuh? Aku butuh uang, aku mau nikah bulan depan. Mendengar itu, Rahayu itu kayak terdiam, dia nggak ngomong apa-apa, kayak diam aja. Nah, melihat ekspresi Rahayu itu, nah Kak Lina ini makin dongkol. Jadi Kak Lina bilang, oh gini, kalau kamu nggak bisa balikan utang kamu, kamu buatkan aku gaun yang paling bagus. Pokoknya paling bagus. Nanti hasil dari nanti utang kamu aku potong lah dari berapa harga gaun itu. Tapi kamu buat sebaik mungkin, sebagus mungkin. Dan aku ngasih kamu jangka waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu aku datang. Dan aku nggak mau tahu nih, pokoknya gaun itu harus jadi dalam waktu 2 minggu. Mendengar itu, Rahayu itu kayak agak mendongak menatap wajah Kak Lina. Di situ Rahayu nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang, oke aku buat. Dia juga nggak bilang, aku nggak bisa buat. Di situ kayak diem aja. Nah, Kak Lina ini udah makin pala nih. Aduh, kayak mana nih? Nah,
Di situ Kak Lina ultimatum, Rahayu, kalau kau sampai nggak buatkan aku gaun dalam waktu yang udah aku tentukan ini, dan sampai ada permasalahan di pernikahan aku gara-gara kau nggak buatkan aku gaun, kau harus bertanggung jawab. Nah, habis setelah mengucap itu, Kak Lina langsung pergi dari sana. Di rumah Kak Lina tuh kayak, aduh, Kak Lina tuh pikir, benar nggak ya si Rahayu nanti buatkan gaun? Kalau nggak dibuatkan kayak mana? Aduh, nah Kak Lina tuh udah agak kepikiran terus. Nah, berapa hari kemudian Kak Lina pun menghubungi Rahayu untuk memastikan betul nggak nih kau buatkan aku. Tapi lagi-lagi nomor Rahayu udah nggak aktif. Nah, akhirnya 2 minggu pun berlalu. Nah, di situ Kak Lina datang kembali ke rumah Rahayu. Tapi ketika sampai di depan pintu rumah Rahayu, Kak Lina melihat di dalam di ruang tamu rumah Rahayu itu ada beberapa ibu-ibu lagi duduk-duduk lagi ngobrol gitu. Nah, di situ ada juga ibunya Rahayu. Nah, melihat kedatangan Kak Lina, Ibu Rahayu itu tiba-tiba kayak ngeraih sebuah bungkusan, terus tiba-tiba berdiri dan menghampiri Kak Lina. Nah, di situ Ibu Rahayu hanya bilang, ini bungkusannya. Nah, setelah itu Ibu Rahayu kembali duduk, kayak kembali bergabung dengan ibu-ibu tadi. Nah, merasa dicuekin, Kak Lina ini makin, kok aku dicuekin ya? Padahal kan aku mau datang sekalian mau ngasih undangan. Tapi karena merasa udah dicuekin dan di situ nggak nampak Rahayu, akhirnya Kak Lina pulang. Udah, biar aja lah, yang penting gaunnya udah selesai nih. Nah, sesampai di rumah, Kak Lina ini udah nggak sabar nih, pingin melihat gaun yang dibuat oleh Rahayu. Nah, ketika dia buka bungkusan dan dia keluarkan gaun itu, di situ Kak Lina sangat takjub karena gaun itu sangat cantik, kata Kak Lina. Cantik kali gaun itu. Aduh, kalau dihitung-hitung dengan uang yang saya berikan dengan harga gaun itu kayaknya lebih mahal harga gaun gitu daripada utang si Lina. Utang si Rahayu. Nah, melihat gaunnya itu yang sangat cantik, sangat elegan, Kak Lina pun terus saja memeluk gaun itu sampai Kak Lina tertidur. Nah, di sini nih. Saat Kak Lina tertidur, Kak Lina bermimpi. Nah, Kak Lina melihat gaun itu penuh dengan noda darah. Dan gaun itu kayak udah kusam, penuh dengan noda darah. Dan di situ secara tiba-tiba Kak Lina melihat ada wajah Rahayu di balik cermin. Di dalam mimpinya nih, di balik cermin wajah Rahayu hancur, tampak hancur gitu, kayak penuh dengan noda darah. Nah, melihat kawannya itu dalam mimpi aku berwujud yang sangat menakutkan, Kak Lina pun kayak ketakutan. Tapi di situ Kak Lina tuh nggak bisa terbangun, dia tuh kayak rep-repen gitu. Nah, di saat itu Kak Lina melihat Rahayu itu macam keluar dari dalam cermin dan memaksa Kak Lina untuk memakai gaun itu. Jadi kayak Rahayu itu kayak nampak, oh pakai. Nah, di situ Kak Lina tuh makin ketakutan. Tapi dia nggak bisa bangun nih karena dia kan rap-rapan gitu kan. Nah, barulah Kak Lina bisa terbangun setelah dia rupanya terjatuh dari tempat tidurnya. Entah Kak Lina bangun, Kak Lina pun kayak udah ngos-ngosan gitu. Nah, Kak Lina lalu melihat ke gaun yang tadi di dekatnya. Dan begitu kagetnya Kak Lina melihat, loh kok gaun ini kok nggak secantik tadi waktu dia pertama kali melihatnya. Kok gaunnya tuh kayak udah kusam, kayak gaun udah lama gitu. Nah, tapi Kak Lina merasa ini gara-gara mungkin gara-gara mimpi aku yang tadi itu, jadi kebawa nih. Nah, akhirnya Kak Lina tuh simpan gaun itu di dalam lemari. Nah, malam harinya Kak Lina pun aku kan belum coba gaun itu, jadi Kak Lina tuh kayak pingin coba gaun itu. Nah, ketika Kak Lina mencoba gaun itu, di situ Kak Lina melihat bahwa
gaunnya kok jadi kusam gini ya. Nah, tapi Kak Lina masih mencoba tuh memakainya, dan di situ Kak Lina memakai di depan cermin. Dan ketika Kak Lina memakai, pas ukurannya, gaun itu pas di badannya, nggak sempit, nggak longgar. Tapi tiba-tiba dalam waktu sekejap, Kak Lina merasa bahwa gaun yang dia pakai itu sangat berat sekali. Kayak ada orang yang narik dari bawah gitu, berat kali. Ditambah lagi, tiba-tiba nih, gaun itu tiba-tiba kayak menyempit. Kayak itu Kak Lina tuh kayak merasa nggak bisa bernapas. Nah, jangan cepat-cepat Kak Lina tuh kayak melepas resleting dari gaun itu. Nah, habis itu langsung dia lepas, langsung dia buang gaun itu begitu saja, lalu keluar dari kamar. Nah, begitu Kak Lina keluar dari kamar, ibunya Kak Lina tuh melihat. Nah, ibunya itu bilang, ada apa kok gitu, kayak ketakutan. Nah, di situ Kak Lina menjelaskan bahwa aku habis mengalami ini. Nah, mendengar itu, ibu Kak Lina pun segera nih masuk ke dalam kamar mengecek gaun itu kan. Nah, ketika dilihat, rupanya ibunya Kak Lina itu malah terpesona dengan kecantikan dari gaun itu. Kata ibu Kak Lina, kayak mana kau bilang gaun ini jelek, kusam? Ini bagus loh, ini bagus sekali. Ini harganya ini puluhan juta nih gaun ini. Oh, mendengar itu Kak Lina pikir, oh apa karena mimpi aku yang ke bawah-bawah ya, sampai aku melihat gaun itu kok kayak jelek gitu, kayak kusam, kayak. Nah, melihat Lina pun memotret gaun itu dan mengirimkan ke Bang Hilmi untuk nengok kan, benar gak nih apa pikiran aku atau gimana. Nah, setelah dia potret, dia kirim ke Bang Hilmi. Gak lama Bang Hilmi pun membalas, gaunnya cantik kali, ini gaun kamu beli di mana kok bisa secantik ini. Nah, mendengar itu Kak Lina pun merasa, oh ini Bang Hilmi aja bilang ini cantik, berarti memang hanya pandangan aku yang salah. Di situ Kak Lina sih masih berpikir positif, oh memang pandangan aku yang salah nih. Hingga tak terasa hari H pun tiba. Nah, di situ hari H, Kak Lina pun udah manggil make up ke rumahnya. Nah, di situ Maya masuk ke dalam kamar. Di situ kan Kak Lina udah mau prepare untuk di make up kan. Nah, ketika Maya masuk, Maya bilang, Kak, gaunnya mana? Biar kita lihat dulu, boleh? Oh boleh, ada tuh di dalam lemari, sudah saya gantung. Nah, Mua itu pun akhirnya membuka lemari itu. Dan di situ kayak ekspresi Mua itu kayak tiba-tiba kayak agak bingung gitu. Nah, terus Mua itu bilang ke Kak Lina, kakak yakin mau pakai gaun ini? Nah, mendengar pertanyaan dari Mua itu, Kak Lina pun agak kaget. Loh, kenapa dengan gaun itu? Nah, terus Mua itu bilang, oh nggak apa-apa sih, nggak apa-apa Mbak, cuma nanya doang. Yang ini nggak, Mbak Lina yakin ini gaunnya? Nah, setelah itu Mua pun kembali tuh dan udah siap-siap untuk memake up Kak Lina. Di situ kayak udah mulai dibersihkan wajahnya, udah mulai ditaburi foundation segala macam. Tapi di situ Kak Lina merasa bahwa aku ini udah di make up ini udah hampir sejam tapi kok belum ada perubahan. Jadi Kak Lina tuh kayak nengok di cermin, kok mukanya kok masih polos gitu aja, kayak nggak ada polesan make up. Nah, di situ Kak Lina udah mulai kayak natap ke arah make up muanya. Nah, di situ Kak Lina melihat bahwa muanya itu nampak kayak panik, kebingungan. Nah, di situ udah mulai kayak keringatan gitu. Padahal cuaca lagi dingin. Ditambah lagi dengan ada nih AC di dalam kamar. Tapi di situ muanya tuh kayak udah keringat dingin gitu. Nah, melihat ada yang mengatakan kayak ada yang nggak beres, Kak Lina pun bertanya sama muanya. Kak Lina bilang gini, ada apa ya? Kok dari tadi kok muka saya gini-gini aja, kayak belum ada polesan-polesan apapun di muka saya. Nah, mendengar itu
semuanya tuh kayak bingung. Saya juga bingung, Mbak. Padahal dari tadi saya udah pakaikan ini udah segala macam, tapi kok macam nggak nampak gitu ya. Nah, mendengar itu kalian pun ya udah coba ulang lagi atau ganti aja mungkin bedaknya diganti apa segala macam biar nampak nih. Soalnya kan aduh ini waktunya mepet tapi kok hasil makeupnya kok belum kelihatan. Nah, di situ muanya pun akhirnya mengganti foundation, mengganti bedaknya dan segala macam lah. Ketika itu hasilnya sama, muka Kalina masih nampak polos gitu, macam belum di makeup. Nah, melihat itu Kalina udah makin panik nih. Aduh, kayak mana ini kok bisa kayak gini? Ini kayaknya belum pernah ya. Nah, terjadi dalam sejarah kayak gini. Nah, di situ muanya juga bilang, iya Mbak, ini saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Selama bertahun-tahun saya jadi mua, saya belum pernah nih mengalami hal seperti ini Mbak. Nah, di situ kayak muanya udah mulai mau nangis, karena kan kayak dia merasa kayak gagal gitu. Nah, nggak lama, tiba-tiba ibunya Kak Lina masuk tuh ke dalam kamar. Dia bilang, cepatlah, udah penghulu dan tamu undangan udah datang. Kok kalian tuh kayak lambat kali, kenapa? Nah, di situ Kak Lina itu kayak menoleh ke arah ibunya. Dan di situ ibunya kaget, loh belum di make up kau. Nah, di situ Kak Lina bilang bahwa, Mak, aku udah di makeup dari tadi Mak, tapi mukanya tetap kayak gini, polos, kayak makeupnya tuh kayak nggak mau nempel di wajah Lina Mak. Nah, di situ ibunya Kak Lina langsung tanpa babi bu langsung mengambil alih makeup dari Mua itu, langsung dia poles Kak Lina sedemikian rupa. Nah, tak cukup 15 menit. Alhamdulillah Kak Lina udah selesai tuh di makeup dan memang betul ada hasilnya. Tapi namanya hasil makeup dari mama-mama, kebayang kan hasil makeup mama-mama kita kayak mana ya kan, yang nggak ada basic di dunia. Kak Lina kayak betul-betul shock karena ya hasil makeupnya ya nauzubillah gitu loh, maksudnya ya ke makeup ala mak barbar gitu. Nah, tapi karena waktu udah mepet, Kak Lina udahlah bismillah aja lah. Nah, akhirnya Kak Lina keluar dari kamar bersama dengan mamanya dan juga Mua itu di sampingnya. Nah, ketika menuju ke pelaminan, semua mata memandang ke arah Kak Lina. Nah, di situ kayak udah mulai berbisik-bisik gitu lah, namanya mak-mak ya kan. Nah, di situ Kak Lina udah merasa, aduh kayaknya ada yang aneh memang ini. Soalnya semua orang itu memandangku tuh kayak dengan tatapan kayak dengan penuh keheranan. Tapi bukan hanya tamu undangan yang memandang Kak Lina dengan penuh keheranan, tapi Bang Hilmi yang suaminya itu juga memandang dengan penuh keheranan sampai kayak shock gitu melihat Kak Lina. Nah, di situ Bang Hilmi bilang dengan pelan-pelan di situ di atas pelaminan, Bang Hilmi itu kayak Kak Lina, Dek, kok gaun kamu kusam, terus kenapa makeupnya kayak gitu? Kan udah saya kasih uang untuk kau beli makeup, beli gaun yang bagus dan untuk cari Mua yang terbaik, tapi kok kayak gini hasilnya. Nah, di situ Kak Lina nggak bisa berkata apa-apa. Kak Lina diem aja. Yang ada tuh air matanya tuh kayak udah mulai mengalir ya, nggak tahan. Tapi tidak sampai di situ saja, karena beberapa tak lama dari situ Kak Lina merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Jadi Kak Lina udah merasa mulai gatal. Jadi badan-badannya, tubuhnya itu udah mulai gatal nih. Nah, Kak Lina tuh kayak mau garuk tapi malu. Tapi di situ bukan gatal, tapi Kak Lina merasa ada yang meliuk-liuk di dalam tubuhnya. Jadi kayak memaksa dia untuk kayak menari gitu. Nah, di situ Kak Lina sudah mulai tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nah, kalau menurut dari Bang Hilmi, nah ini dari versi Bang Hilmi. Jadi waktu itu kejadiannya Bang Hilmi melihat bahwa Kak Lina itu udah mulai kayak mereok gitu, kayak dia kayak menari nggak jelas gitu sambil menggaruk seluruh tubuhnya. Dan di situ sambil menari,
Lina ini kayak mau melepas gaunnya itu. Nah, untungnya saja di situ semua orang pada ngeh dan langsung membawa Kak Lina masuk ke kamar. Jadi di situ kayak undangan itu udah pada panik dan akhirnya pernikahannya pun ya berlangsung ya begitu kayak kacau gitu. Nah, akhirnya ketika udah di kamar, Kak Lina udah nggak ingat apa-apa lagi. Yang dia ingat adalah badannya panas dan gatal gitu. Jadi sampai di kamar, orang tuh udah langsung melepaskan gaun pengantin Kak Lina. Nah, malam harinya Bang Hilmi pun datang menghampiri Kak Lina. Nah, di situ Kak Lina tuh kan kayak masih shock gitu dengan apa yang dia alami, karena seharusnya di hari pernikahan dia itu kayaknya hari bahagia untuk dia, tapi di hari pernikahan dia itu kayak hari terburuk bagi dia karena dia harus mengalami hal-hal di luar nalar yang semua orang pun kayak nggak percaya, masa sih gini segala macam. Nah, akhirnya Kak Hilmi bilang nanya ke Kak Lina, "Dek, kok bisa kayak gini? Kok bisa kamu bisa beli gaun yang kusam kayak gitu? Kok gaunnya beda dengan yang kau kirimkan ke saya tempo hari?" Nah, di situ Kak Lina tuh kayak terdiam aja. Nah, tiba-tiba Kak Lina terbesik dengan satu nama, Rahayu. Oh, ini pasti ada sangkut pautnya nih dengan Rahayu. Nah, di situ Kak Lina bilang, "Aku beli gaun ini dari kawan aku, si Rahayu. Tapi aku nggak tahu, waktu aku ambil gaun itu dan aku lihat pertama kali, gaun itu masih bagus. Kamu lihat juga kan hasil fotonya masih bagus. Tapi aku nggak tahu kenapa dalam waktu secepat itu tiba-tiba gaunnya jadi kusam." Nah, di situ Kak Lina pun di situ Bang Ilmi pun bilang, "Dek, bukan hanya gaunnya yang kusam, tapi di gaun itu penuh dengan bercak noda, bercak darah. Nah, di ujung gaunnya itu." Nah, waktu itu Kak Lina nggak ngeh kalau rupanya di ujung gaun itu banyak sekali bercak darah. Nah, di situ Kak Lina kayak bilang, "Oh ya, besok aku mau temui si Rahayu. Kayaknya dia ada sangkut pautnya dengan kejadian yang aku alami ini." Tapi di malam itu kejadian itu belum sampai di situ. Karena malam itu ketika Kak Lina tertidur, lagi-lagi dia bermimpi didatangi oleh Rahayu. Di situ Rahayu datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan di situ lagi-lagi Rahayu memaksa Kak Lina memakai gaun pengantin itu. Tapi di situ untunglah di malam itu kan ada Bang Hilmi dan melihat kayak istrinya kayak kayak dia kayak rap-rapan, jadi Bang Hilmi segera membangunkannya. Tapi ketika Kak Lina bangun, Kak Lina merasa bahwa badannya sangat-sangat panas kayak terbakar, ditambah lagi dengan sekujur tubuhnya penuh dengan bintik merah. Bukan hanya tubuhnya tapi wajahnya pun penuh dengan bintik merah. Di situ kayak Kak Lina merasa, "Ya Allah, apa lagi ini? Belum juga selesai yang kemarin, sekarang ada lagi ini." Nah, di situ akhirnya di keesokan harinya Kak Lina pun pergi berobat ke klinik. Tapi di situ kayak dokternya bilang, "Oh, kayaknya ini alergi, Mbak." Nah, mendengar itu Kak Lina pun diberi obat dan di situ kayak Kak Lina minum obat segala macam, tapi bintik-bintik di badan dia tak kunjung sembuh. Akhirnya pergi nih Kak Lina ke sebuah ke tempat orang yang ya kayak semacam dukun gitulah. Nah, di situ orang itu bilang bahwa kayaknya kamu dikirimi sihir. Nah, mendengar itu ya Kak Lina kok, "Ya ampun, iya benar Pak, iya." Nah, di situ yang tertuju di pikiran Kak Lina waktu itu hanya Rahayu. Jadi besok paginya Kak Lina bilang sama Bang Hilmi, "Bang, hari ini aku mau mendatangi Rahayu. Aku mau minta pertanggungjawaban dia. Aku mau minta penjelasan segala macam. Kenapa dia tega melakukan ini sama aku? Toh dia udah berutang sama aku, udah dia nggak bayar, terus dia tega kayak mau menghancurkan segala impian aku." Udah Bang Hilmi pun bilang, "Nggak usah lah, kan belum tentu juga dia yang buat." Tapi di situ Kak Lina udah nggak ada lagi yang lain. Musuh aku tuh hanya dia.
Aku yakin dialah pelakunya. Nah, melihat Kak Lina ini ngotot mau pergi, ya Bang Hilmi pun nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Bang Hilmi pun menemani Kak Lina ke rumah Rahayu. Tetapi sampai di dekat rumah Rahayu, Bang Hilmi pun baru ngeh, Dek, kita kan mau pergi ke rumah Rahayu. Kita beli buah tangan yuk. Kan nggak enak kita langsung datang nggak bawa apa-apa. Tapi di situ Kak Lina bilang, nggak usah, ngapain kita bawa apa-apa, orang kita mau datang nuntut dia kok mau bawa apa-apa pula. Tapi di situ Bang Hilmi bilang, nggak boleh gitu deh. Kamu tunggu di sini. Kalau kamu nggak mau ikut, kamu tunggu di sini biar aku beli buah tangan dulu ke seberang sana. Nah, akhirnya Kak Lina pun, udah terserah kau aja lah. Nah, kayak di situ Kak Lina menunggu, tapi sekitar 5 menit Bang Hilmi pun belum datang. Akhirnya Kak Lina udah nggak tahan nih, dia kayak harus menemui Rahayu. Di situ Kak Lina langsung keluar dari mobil dan langsung menuju ke rumah Rahayu. Nah, sampai di depan rumah Rahayu, Kak Lina melihat di teras itu ada Ibu Rahayu lagi nyapu dan ada seorang laki-laki lagi duduk di atas kursi. Nah, Kak Lina pun langsung menghampiri. Kak Lina langsung bilang, "Bu, saya mau jumpa Rahayu." Nah, mendengar Kak Lina ngomong gitu, Ibu Rahayu hanya terdiam sambil menatap Kak Lina. Kayak, apalah. Nah, melihat respon ibunya seperti itu, Kak Lina langsung berteriak, Rahayu, keluar kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Nah, mendengar itu, laki-laki yang tadinya duduk tiba-tiba kayak berdiri, kayak mau menghampiri Kak Lina, kayak marah gitu, tapi langsung dicegah oleh Ibu Rahayu. Dan di saat yang bersamaan, Pak Ade Rahayu yang ada di dalam rumah tuh keluar. Nah, melihat kedatangan Kak Lina, Pak Ade Rahayu tuh kayak, udah duduk. Nah, Kak Lina pun duduk. Di situ Kak Lina bilang, "Pak, saya datang kemari karena ada yang mau saya bicarakan dengan Rahayu. Yang pertama, karena Rahayu itu dia tuh memberikan saya gaun, dan dari gaunnya itu sangat jelek, kusam gitu, udah kayak gaun lama lah. Nah, yang kedua, saya mau minta pertanggungjawaban dari Rahayu karena badan saya ini semuanya gatal-gatal bercak gini, dan saya yakin saya udah pergi ke orang pintar, dan orang pintar itu bilang bahwa kamu disihir, dan saya sangat yakin bahwa yang melakukan semuanya itu Rahayu, bukan siapa lagi. Jadi saya mau bertemu dengan Rahayu." Nah, di situ Pak De Rahayu tiba-tiba kayak terdiam gitu. Nah, barulah setelah agak tenang, Pak De Rahayu itu bilang bahwa, "Lina, Rahayu telah meninggal dunia." Di situ Lina yang tadinya udah marah-marah gimana, tiba-tiba shock gitu. "Hah? Rahayu meninggal, Pak De?" Di situ Pak D-nya hanya mengangguk ya. Nah, mendengar itu Kak Lina begitu kayak shock dan seolah-olah nggak percaya. So Kak Lina nanya, "Si Rahayu meninggal? Kapan Rahayu meninggal, Pak D?" Di situ lalu Pak D-nya bercerita bahwa 3 hari sebelum Kak Rahayu datang mengambil gaun itu, Rahayu, orang rumah bilang bahwa, "Rahayu, besok aja ngantar gaun itu, ini udah mau malam, nanti takut apa-apa di jalan." Tapi Rahayu itu nggak mau. Rahayu pingin sore itu juga langsung diantar ke rumah Kak Lina. Nah, tapi karena melihat Rahayu kayak pingin ngotot pergi sendirian, Ilman tadi laki-laki yang duduk di teras itu, Ilman itu menemani Rahayu pergi. Nah, udahlah, aku kawanilah kau. Nah, akhirnya dikawanilah. Tapi di tengah perjalanan ada sebuah mobil sedan yang menabrak mereka. Dan di situ Rahayu mengalami luka yang sangat serius. Sampai kepalanya itu mengeluarkan banyak darah. Diperkirakan kayak kepalanya pecah gitu. Nah, tapi di detik-detik terakhir si Rahayu sempat ngomong begini,
Ilman, tolong antarkan gaun ini kepada Lina sahabatku. Dan tolong, di situ si Ilman masih bilang, iya ya aku pasti akan melunasi. Tapi kamu kuat ya, kamu kuat. Karena sebentar lagi kita mau menikah. Tapi di situ takdir berkata lain. Karena di detik itu juga Rahayu meninggal dunia, belum sempat dibawa ke rumah sakit. Nah, di situ baru ketahuan bahwa Ilman yang mengantar Rahayu itu adalah calon suami Rahayu. Jadi ceritanya gini, si Rahayu ini kan mau nikah dengan Ilman. Nah, tapi si Ilman pun lalu memberikan gaun pengantin itu kepada si Rahayu. Tapi Rahayu bilang gini, Ilman, mohon maaf ya, sepertinya gaun pengantin ini aku nggak bisa pakai di hari pernikahan kita. Aku pakai kebaya aku aja lah yang waktu aku pakai waktu acara wisudaku beberapa tahun yang lalu. Gaun pengantin ini sebaiknya aku berikan kepada Lina, sahabat aku, karena dia itu ingin dibuatkan gaun oleh aku. Sementara aku nggak punya uang. Awalnya Ilman keberatan karena gaun itu dia belikan ya untuk Rahayu, tetapi kenapa mesti diberikan kepada orang lain? Tapi di situ Rahayu betul-betul membujuk Ilman agar menyetujuinya. Nah, dengan berat hati terpaksa Ilman menyetujui permintaan dari Rahayu. Di situ Ilman juga bilang bahwa Lina, salah besar jika kamu menuduh Rahayu melakukan semua ini. Hal mistis yang kamu alami selama ini tidak ada sangkut pautnya dengan Rahayu. Tetapi hal mistis yang kamu alami adalah perbuatanku. Aku melakukan ini karena aku sakit hati padamu. Bagaimana mungkin seorang sahabat tega menyakiti sahabatnya sendiri? Kamu telah berkali-kali menyakiti hati Rahayu. Satu saja kesalahan yang Rahayu buat, kamu telah melupakan segala kebaikannya hanya karena Rahayu ngutang padamu. Padahal Rahayu ngutang padamu itu karena waktu itu ayahnya sakit keras dan dia harus masuk ke dalam rumah sakit, sehingga dia terpaksa ngutang padamu. Tapi kamu tega memfitnah dia, kamu tega membentak-bentak dia sesuka hati kamu, sehingga karena rasa sakit hati inilah aku mengirimkan sihir padamu agar kamu bisa merasakan betapa rasa sakit yang dialami Rahayu. Ya terserah kamu sih, kamu mau melaporkan aku nggak masalah. Setidaknya rasa sakit aku sudah terbalas. Itu kata Hilman. Dengan pengakuan Hilman, Kak Lina tuh hanya terdiam. Di situ Kak Lina tidak lagi merasakan rasa sakit hati pada Rahayu, melainkan rasa bersalah. Rasa bersalah yang mungkin tak akan pernah terbalaskan. Kak Lina seolah flashback ke belakang, mengingat semua kenangan dia dengan Rahayu. Rahayu itu adalah sosok wanita yang sangat baik, dan Kak Lina mengakui bahwa memang Rahayu itu banyak sekali berkorban untuknya, terutama waktu Kak Lina pernah mengalami kecelakaan. Di situ Kak Lina tuh butuh donor darah, dan di situ pas pula nggak ada yang mendonorkan darah. Hanya Rahayulah wanita satu-satunya yang mau mendonorkan darahnya kepada Kak Lina. Padahal waktu itu Rahayu dalam kondisi nggak sehat, tapi dia memaksa untuk mendonorkan darah pada Kak Lina. Ditambah lagi waktu mereka sama-sama di asrama, Rahayu itu banyak sekali membantu Kak Lina. Mengingat itu, Kak Lina lagi-lagi menangis sejadi-jadinya. Kak Lina di situ sangat
merasa bersalah pada Rahayu, wanita yang berapa bulan terakhir ini dia fitnah, dia maki-maki sejadi-jadinya. Sehingga di detik itu juga Kak Lina berjanji tidak akan suuzon lagi sama orang sebelum dia tahu kebenarannya. Dan di situ Kak Lina bilang bahwa, Ilman, tindakanmu itu memang salah, tetapi saya tidak bisa menyalahkanmu karena ini terjadi juga karena kesalahanku. Jadi mulai sekarang saya memaafkanmu dan tolong maafkan semua kesalahan saya. Di situ kayak Kak Lina betul-betul mencium tangan Ibu Rahayu dan memohon maaf sejadi-jadinya. Di situ pun Bang Hilmi yang melihat Kak Lina nangis berseduh-seduh hanya bisa terdiam. Nah, setelah kembali dari situ Kak Lina berjanji akan berbuat sebaik-baiknya untuk keluarga almarhum Rahayu. Nah, di situ pokoknya Kak Lina bilang bahwa aku sampai detik ini pun masih merasa sangat bersalah pada Rahayu. Hanya karena utang 15 juta itu aku sampai tega menyakiti hati kawanku. Aku maki-maki dia segala macam lah. Nah, oke, itulah kisah dari Kak Lina dan Kak Rahayu. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya ya, bahwasanya ya kita jangan terlebih dahulu bersuuzon. Nah, dan saya pun pernah mendengar sebuah kata bahwa utang itu adalah pemecah silaturahmi paling besar. Jadi kayak kayak mana ya, pokoknya itulah. Mudah-mudahan Kak Lina kedepannya semakin baik dan mudah-mudahan almarhumah Rahayu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.